Tidak ada yang berhak dipuji sejagat raya ini kecuali Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah, alladzi tanazzaha fi kamalihi, yang maha suci oleh Allah pada kesempurnaannya, anisyabihi daripada serupa, wal misali dan seumpama sepadan, wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamal, dan menyendiri oleh Allah pada keesaan Allah bi sifatil kamali wal jamal, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, maka pada malam hari ini kita memasuki haqqus sina'ah yang kedua, yaitu memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, berbicara pujian, alhamdu dalam bahasa maknanya as-sana'u bin ta'zimi ala wajhil ikhtiyari. Memuji itu adalah menyanjung Allah dengan segala keindahannya yang bangsa ikhtiar, yang diupayakan. Tapi yang dimaksud dengan pujian itu secara syarak adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'aimi li sababi in'amihi alal hamidi aw ghairihi. Yang namanya pujian adalah satu perbuatan, baik itu dengan hati ataukah dengan lidah ataukah dengan perbuatan. Jadi yang namanya anggota tubuh. Jadi yang namanya pujian adalah reaksi hati atau reaksi lidah atau reaksi anggota tubuh yang lain yang menunjukkan reaksi itu atas mengagungkan Allah yang telah memberikan nikmat baik kepada yang memuji maupun kepada orang lain.
baik nikmat itu adalah terbatas ataukah nikmat itu adalah menular kepada orang lain. Pintar kan dia begitu, atau dapat rezeki lalu dia berbagi, namanya menyebar kepada orang lain. Itu disebut dalam bahasa Arab pujian, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara pujian, saudara, maka rukun pujian itu ada 5. Jadi kalau berbicara memuji, komponennya ada 5 komponen. Ada namanya hamid, yaitu orang yang memuji. Ada namanya mahmud, yaitu zat yang dipuji. Ada namanya mahmud bih, yaitu madlul daripada serat pujian. Ada namanya mahmud alih, penyebab datangnya pujian. Dan kelima, ada redaksi, serat lafaz yang menunjukkan pujian. Ini instrumen pujian. Hamid itu yang memuji, kita hamba memuji Allah. Itu rukun. Ada mahmud, yaitu Allah, zat yang dipuji. Ada mahmud alih, penyebab memuji itu apa? Kita dikasih makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana al-muslimin. Atau apa penyebabnya? Ini namanya mahmud alih. Ada redaksi, ada mahmud bih, madlul daripada pujian. Nah, berbicara memuji, tidak ada yang berhak dipuji sejagat raya ini kecuali Allah saja. Sebetulnya cara memuji ini berbeda-beda, tergantung pengetahuan orang yang memuji kepada yang dipuji. Beda. Bila kita mengenal seorang raja, pasti bakal dia kenal paduka yang mulia, yang agung, yang dermawan, yang adil, yang ini. Banyak. Oleh karena makhluk itu berbeda-beda mengenal Allah, cara memuji Allah ini dibatasi oleh Al-Quran. Mau dia yang sudah ma'rifatnya tinggi ataukah yang masih rendah, caranya alhamdulillah, sehingga disamakan. Mau dia tinggi, mau dia rendah, wis kalau hamba memujinya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pujian itu banyak sebetulnya. Ada 4 macam pujian. Pertama, pujian Allah kepada zat. Yang kedua disebut hamdul qadim li qadim. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya, namanya hamdul qadim li hadis. Ketiga, pujian makhluk kepada Allah,
namanya hamdul hadis liqadim. Keempat, ada pujian makhluk kepada sesama makhluk. Itu disebut hamdul hadis li hadis. Seperti mana pujian Allah kepada Zat-Nya banyak di Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Allah memuji Zat-Nya. Mana lagi pujian Allah kepada makhluknya seperti Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu namanya pujian Allah kepada makhluk. Mana pujian makhluk kepada Allah kayak kita. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya dikasih hidup, saya dikasih sehat. Zaman pandemi begini saya masih dikasih makan. Ini namanya pujian makhluk kepada Allah. Mana pujian makhluk kepada makhluk? Kayak kita bilang, amanah kita, kau ini pintar. Itu kita memuji anak ini sebetulnya memuji Allah yang ngasih pintar amanah. Begitu. Maka dari pujian model bagaimanapun, hakikatnya yang dipuji itu Allah. Hakikatnya tidak ada satupun makhluk yang berhak dipuji. Jadi yang dipuji itu Allah. Selain Allah hina. Tidak ada yang pantas untuk dipuji. Kayak kita hina. Coba diurut kita, mananya yang mulia? Nah, kita orang asalnya kita dari mani. Mani itu jijik apa enggak? Jijik. Udah jadi orang, coba diurut. Yang kita buang ke WC setiap hari itu apaan? Kotoran, anak kotor, jijik. Yang ada di badan kita darah, jijik. Yang keluar daripada mulut tuh kalau malam apa namanya? Iya, jijik. Yang keluar dari hidung apa namanya? Jijik. Yang keluar dari mata, jijik. Yang keluar dari telinga, jijik. Semuanya kotor. Nggak ada yang berhak kita dipuji untuk kita sombong. Wong kita ini kotor, jijik. Mulut perut kita yang kita buang kotoran. Ntar kita mati dimakan belatung karena jijik. Maka tidak ada yang pantas kita orang ini dipuji. Enggak ada. Andai ada orang dipuji karena Allah kasih sayangnya kepadanya. Gantengkah dia? Karena Allah kasih ganteng. Bukan dia yang minta. Pintarkah dia? Karena Allah yang kasih pintar. Banyak yang belajar bertahun-tahun sampai tua kagak ngerti-ngerti. Allah semuanya. Kayakah dia? Allah yang kasih rezeki. Banyak yang usahanya montak nanti kepala jadi kaki, kaki jadi pala. Semuanya Allah. Belum lagi kita dosa. Ya, kalau satu sholat yang kita tinggalin satu bisul aja di wajah, kira-kira ada berapa bisul di wajah kita? Kira-kira waduh, manusia bisul. Bini kita ogah dari bini kita, anak kita nggak mau ngakui kita jadi abadnya.
Tapi semua Allah tutup. Maka yang berhak dipuji itu hanya Allah. Tidak ada kita orang memuji kita karena kita diri ada. Dosa kita oleh sitrul jamil, oleh tirai Allah. Kalau tidak ada yang berhak kita dipuji, tidak ada yang mau disombong. Dari mana apa ya? Maka alhamdulillah. Di samping itu ada hadis yang mana baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin libalin la yubda'u bi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus dalam agama tidak dimulai dengan pujian, maka kurang barakah. Maka sesudah bismillah, biar barakah sebagai ibtida idhofi, maka alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Bahkan orang yang hidupnya pengen bergelimangan rezeki, hidupnya pengen rizkinya banyak, hidupnya pengen dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit, harus banyak-banyak dia membaca alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebab dalam ujian saja masih ada nikmat dari Allah dalam ujian. Jadi al-man'u minallahi ainul haqq. Tidak diberi kalau datangnya dari Allah, sebetulnya diberi yang lebih baik. Allah begitu. Maka bagaimanapun Allah itu berhak untuk dipuji. Kita minta enggak diberi, sebetulnya bukan enggak diberi, tapi diberi yang lebih bagus daripada yang diminta. Contoh anak kecil, anak kita minta es krim sama kita, enggak kita kasih, maka anak kita itu menuduh kita pelit karena dia masih bocah. Padahal kita bukan pelit, duit kita ada, cuman dia belum sarapan. Bisa batuk, bisa pilek, bisa sakit perut. Dan kalau pilek, batuk, apalagi zaman sekarang, pastikan kalau orang batuk ada virusnya. Kalau orang batuk pasti ada virusnya, karena dalam tubuh orang itu setiap orang ada bakteri. Itu itu bakteri. Ada bakteri dalam badan kita. Ada virus baik disebutnya, ada virus jahat. Virus jahat itu virus yang mengalahkan antibodi, bisa sakit badan kita. Kalau orang batuk, pilek, itu pastikan ada virus. Kalau kita pakai PCR, pasti reaktif. Itu menunjukkan badannya ada virusnya. Begitu. Virus corona belum tentu 1000%, 1000% virus ada. Gitu. Itu cuma buat mengukur ada virus yang jahat atau enggak. Gitu doang. Corona belum tentu.
Orang di mana demam itu berarti ada virus. Bisa saja virusnya itu virus malaria, bisa saja virus cikungunya, bisa saja virusnya adalah virus tipes. Demam itu karena telat makan, maka dia gesekan cernaannya kosong. Lukalah dia punya usus demam. Kalau sekarang pokoknya pakai kalau 37 mah corona. Mana ada kayak begitu. Tapi dibuatnya kayak begitu. Namanya kacang. Yang kayak harus dipisah. Ini virus apa? Sehingga penanganannya bagaimana? Karena bakal berbeda-beda. Badan kita ini ada virus. Nggak bisa. Malah saya mau virus saya pakai. Itu gitu. Allah itu berhak dipuji dalam keadaan apa saja. Kita sakit, itu dosa kita diampuni. Bagus kan? Semuanya bagus. Jangan kita banyak mengeluh. Kenapa saya pas sudah ke masjid kaki asam urat? Bersyukur. Coba kalau masih di Tegal Rotan mulu mainnya mau di tempat pancing di Sereng, tanpa apa-apa kenal Allah. Udah alhamdulillah aja. Begitu. Jadi kita itu memuji Allah aja. Gitu. Kita mau ngeluh pakai akal, akalnya dari Allah. Nikmat Allah digunakan buat jelek-jelekin Allah tanpa gede dosanya. Bersyukuri aja. Amal. Jangan banyak mengeluh. Sebab di dalam ujian aja ada nikmat. Ada nikmat banyak. Cuman kita baru paham kalau sudah lama, baru kita ngerti. Allah itu berhak dipuji. Sebelum manusia dicipta, emang Allah yang berhak dipuji. Sebelum ada manusia, dia berhak dipuji. Tuh, maka kita harus banyak membaca Alhamdulillah. Yang banyak. Kita banyak memuji Allah. Kayak besok atau kenapa Nabi bimbing kita suruh baca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah jawab, benar apa? Aku ini Tuhan yang berhak dipuji. Karena itu siapa hamba membaca Alhamdulillah, kujadikan dia orang yang terpuji. Banyakin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis untung rugi kalau kita dagang tutup laci. Alhamdulillah. Semuanya ada kebaikan dari Allah. Tidak ada kebaikan. Semuanya banyak kebaikan dari Allah. Kalau hamba itu mengerti tentang nikmat Allah, maka dia tidak cukup untuk memuji Allah dari 24 jam. Karena Allah adalah yang berhak dipuji. Berhak dipuji Allah. Mana di antaranya? Alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Kenapa Allah perlu dipuji? Sebab Allah itu alladzi tanazzaha, Allah itu maha suci dari serupa. Jadi Allah itu berhak dipuji, saudara, karena Allah itu sifatnya tanzih. Apa itu tanzih itu? Adalah antarfa'a
fillahi azza wa jalla an yakuna lahu syabihun wa masidun. Kita kudu hilangkan dari Allah tuh kesamaan dengan apa? Allah itu punya ilmu, kita punya ilmu. Tapi ilmunya Allah qadim, ilmunya kita baru, hasil belajar. Ilmu kita bisa berkurang, bisa bertambah. Ilmunya Allah mau kamal. Wujud kita, Allah ada, kita ada. Tapi adanya kita baru, dulunya tak ada. Allah itu maha suci. Dan kita harus memanjatkan puji kepada Allah dengan ketidaksamaan Allah dengan kita. Kita kudu banyak baca alhamdulillah atas tidak samanya Allah dengan kita. Kita kudu bangga, kita kudu bersyukur Allah tidak sama dengan kita. Kalau Allah sama dengan kita, wis bahaya. Bahaya. Bahaya bagaimana? Begini, saudara. Ada orang waktu zaman susahnya main ke rumah kita. Waktu dia susah main ke rumah kita. Waktu susah ngeteh, makan kacang, minum, waktu susah main ke rumah. Sekarang dia maju, usahanya sukses. Ya Allah, mobil terparkir di rumahnya banyak, macam-macam, sukses. Kita panggil, boro bagi duit. Kita panggil, kagak nengok, bang, kagak kenal kita. Kagak kenal. Kita panggil aja, orang nengok, boro bagi duit. Kita dengar sekarang susah lagi gara-gara corona. Susah habis, hartanya habis. Sekarang susah lagi, dia datang ke rumah kita. Kira-kira kita bukain pintu nggak? Nih, bukain pintu nggak? Dia datang nih, susah ke rumah kita. Kira-kira kita bukain pintu nggak? Ini yang benar nih. Saya harus nganggap ada akalnya apa? Kira-kira kita bukain pintu nggak? Bukain pintu nggak? Kagak. Ini manusia. Saya curiga yang bilang bukan kesehatan akal. Bukain pintu kan? Kenapa dibukain pintu? Allah yang mendatangkan ke tempat kita. Yang jadi susah juga dari Allah juga. Yang jadi senang juga Allah juga yang mengasih kita. Ini begitu nih. Orang sini nih, saya mau tanya. Besar-besar begitu tuh. Ini ada orang nih, bisa biar gampang gini aja. Kalau yang kayak begitu susah, waktu mau nyalon dewan datang ke rumah kita. Waktu nyalon dewan. Sekarang udah jadi dewan, alat bro nih lagi dibangun, ngajar proposal, nengok juga kagak. Baru bagi duit, nengok kagak. Sekarang nyalon lagi, mau kita buka pintu nggak? Ini yang bener nih. Bukan pintu enggak? Biar paham nih. Bukan pintu enggak? Kagak tuh manusia. Namanya manusiawi begitu.
manusia. Lo kemarin kemana aja? Susah aja nyari namanya manusia. Yang kayak begitu, akalnya itu manusia. Salah tidak, itu manusia. Kayak begitu. Kalau begitu, kalau Allah beda dengan kita, beda. Dan ini patut bersyukur. Waktu kita susah, malamnya bangun, wiri, baca waqi'ah, baca la ilaha illallah, baca apa aja dia malam, baca sholawat, nangis, minta dagangnya lagi, minta rumahnya nggak bocor, bangun rumah, biar rumahnya gedong begitu, rumahnya nggak bocor. Waktu susah. Sekarang usahanya maju, konveksi aja punya berapa, belum kontrakan, malamnya ngorok kos-kosan, kena corona, nggak ada mahasiswa yang susah lagi nyari Allah. Sama Allah enggak, lu kemarin enggak Allah hambaku, kau memang bodoh, enggak kemarin diterima kita balik. Waktu muda badannya kuat, jarang main ke masjid. Tapi sekarang udah mainnya ke masjid mulu, enggak dikata, lo kemarin kemana? Itu Allah. Demen sama hambanya. Innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musibun nahar. Wa innallaha azza wa jalla la yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musibun lail. Allah itu membuka kedua tangan di malam hari. Barangkali yang siang berlumuran dosa ingin balik ke Allah, Allah buka siang hari pintunya agar supaya yang malamnya kurang mau dekat sama Allah, berlumuran maksiat pengen balik. Mana yang dulu waktu mudanya susah banget untuk ibadah, sekarang udah tua main ke masjid, diterima. Yang dulu waktu duitnya banyak kurang mau ke tempat ibadah, sekarang udah gak punya duit main ke tempat ibadah, diterima. Sebab Allah tidak sama dengan kita. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anis syabihi wal. Allah beda. Jangan takut. Dosa saya udah banyak, udah kadongan dah gua, lu aja toh amanahnya yang ke masjid. Saya udah tua kali aja Allah gemes ngelemparin kelewat neraka jadi surga. Ngimpi. Udah di sisa-sisa umur kita balik sama Allah. Allah terima. Mata kita udah kurang lihat Al-Quran, dulu gak pernah baca, sekarang kalian gak bisa baca. Kulhu diterima. Kulhu sebodoh-bodohnya muslim, insya Allah hafal. Kulhu aja dibolak-balik, diterima. Sebab apa? Allah membeda kita. Beda. Tidak sama dengan kita. Tidak sama. Alladzi tanazzaha 'anil syabihi wal misal. Allah enggak sama kita. Jangan kita balik sama Allah. Allah terima. Ketika Nabi
didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Umatmu kalau tobat setahun sebelum wafat diterima tobatnya. Kata Nabi, kepanjangan kalau setahun, kepanjangan. Malaikat Jibril ngadu sama Allah, diterima usulannya. Sebulan sebelum wafat dia tobat, Allah terima. Kelamaan, sebulan kelamaan. Kalau bisa jangan ngaduk lagi, Jibril sampaikan lagi. Seminggu sebelum wafat dia insya diterima tobat. Kata Nabi, kelamaan jangan. Sampai kemudian Jibril ngadu sama Allah jabat sehari 24 jam sebelum dia wafat, dia kembali yang mau diterima tobat. Yang kalau sampai nawar 12 jam enggak, sampai akhirnya innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharr. Allah terima taubat hambanya asal nyawa belum nyampe di tenggorokan. Dia balik sama Allah, menyadari kesalahan, taubatnya itu kapan saja. Allah itu baik banget. Kapan banyak kita taubat diterima. Cuman yang kurang baik kita, kurang mau bertaubat. Kita yang kurang baik, pengennya dientah. Itu masalah kita. Belum ngerti tentang kemahabaikan Allah, kurang ngerti. Itu masalah kita. Allah tak pernah berhenti menerima taubat hambanya, cuman si hambanya selalu berhenti bertaubat. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Alhamdulillah, Allah itu gak sama dengan kita. Zatnya tidak sama. Laisa dzatuhu kadzatina. Sifatnya laisa sifatuhu kasifatina. Fi'ilnya laisa af'aluhu ka'af'an. Semuanya tak sama. Kalau kita saudara, kalau demen pengennya ngasih apa enggak? Kita demen sama cewek, pengennya ngasih apa enggak? Ngasih. Itu kita kalau demen sama seseorang, pengennya memberi. Allah mungkin beda dengan kita. Kata Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala idza ahabba abda ibtala. Allah itu kalau demen sama hambanya, maka si hamba diuji sama Allah. Beda. Makanya manusia yang pangkatnya tinggi adalah Nabi. Kenapa? Ujiannya paling tinggi. Kata Nabi, asyadul nasi bala'an al-aqya fal-amsalu fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya Nabi. Itu yang paling berat. Kita mau gak ada apa-apa diuji. Nabi melahir, bapaknya gak lihat mukanya kayak apa. Umur 6 tahun belum kenal ibu, akrab kayak apa, mati mana, yatim ya.
ikut engkau 2 tahun matilah kok. Nikahlah dengan Siti Khadijah, tidak lama punya anak mati dirinya. Kudu ngurus duda, kudu dakwah, ngurus bocah, berhasil. Siapa yang tidak kenal Fatimah Zahra? Itu didikan siapa? Didikan duda yang ditinggal mati oleh dirinya. Coba di kampung kita ada 2 orang, suami istri, ini suami istri. Si A lakinya mati, bini, anaknya enam. Janda punya anak, yang satu duda, ditinggal mati bininya, anaknya enam. Ini kira-kira yang sukses yang mana ini? Hah? Iya, karena kita tidak mencontoh uswatun hasanah. Tidak begitu. Nabi berat. Kita singkat seberapa ya Allah, udah nyalain Allahnya, ya Allah, gua udah tahajud, gua udah duha, baca waqiah, baca sholat tarawih 4.444, tapi ngapa dagangan gua kayak begini mana depan? Kayaknya tuh masjid lapor juga kagak, tapi dagangannya lagi. Mana keadilan? Ada nggak yang kayak begitu? Ini tidak mengerti Allah, tidak ngerti Allah. Allah itu beda. Allah kita beda. Dia Maha Suci. Dari sama dengan apanya nggak sama. Dia dikata Tuhan duduk di aras, duduk. Tuhan sama kayak kita ada pantatnya. Ini namanya tidak mengerti tentang Tuhan. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Apa itu syabih? Musyabahah itu kesamaan pada 50%. Kalau kita ada kesamaan sama yang lain, kita gak makan lapar sama, lapar sama kita juga. Jadi manusia mau ada kesamaan, semuanya sama. Yang sering kita bilang sukses orang, enak, itu kulit yang kita pandang. Seringkali penyebab kita susah itu ulah kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat la kasabat wa kasabat. Dan baik ulah kita. Ini kita lihat di depan jalan raya Ciledug Raya, ada orang naik Mercy hitam metalik. Kata kita, ya Allah, orang ini enak banget mobilnya Mercy, hitam cakep, full AC, full musik. Gua pengen kayak dia. Kita belum tahu yang di dalam tuh lagi puyeng, kreditnya macet, bos di kantor ngomel-ngomel, bini udah minta cerai, anak kena narkoba. Kita pengen kayak dia. Orang miskin doanya diijabah, manjur, dikasih sama Allah akunya, puyengnya. Pernahkah kita kayak begitu tuh? Itu salah kita. Kita kan nggak tahu sebenarnya nih. Ada orang di Pondok Indah, ya Allah, ini gede banget. Dia jadi mumet. Kita jadi kita tak perlu, kita pakai aja baju yang muat di badan kita, ukurannya XL, ukurannya MM, ukurannya LL, nikmat saja. Tiap orang punya kepusingan berbeda. Kita nggak tahu. Kadang yang dikata senang, sebetulnya dia lagi susah, cuma pandai menutupi kesusahan.
sama, nggak kayak kita. Dari kecil Tuhan kasih makan. Ada orang nih, kita bagi duit sama dia sampai 20 tahun, sampai kelar dia kuliah 23 tahun. Itu kita bagi duit tiap hari. Cuman kita kurangi setahun, dia nyela-nyela kita. Setahun kita kurangi 23 tahun kita kasih duit. Setahun artinya 90% kenikmatan yang kita kasih sama dia cuma dikit doang. Dianggap kita jahat. Kira-kira benar apa salah tuh? Hah? Benar apa salah? Salahnya di mana? 23 tahun. Hah? Memandang yang banyak. Hah? Ada orang kita dari kecil kita bini dulu, hampir 23 tahun. Setahun kita kurangi, bukannya kita kasih, kita kurangi. Nuduh kita jahat. Tuh benar apa salah? Salahnya di mana? Hah? Dia nuduh kita salah, salahnya di mana? Hah? Tuh orang tuh menurut kita benar apa salah? Hah? Salahnya di mana? Tidak memandang 23 tahun yang kita kasih. Itu kita orang. Kan kita dari kecil nikmat itu. Sampai umur kita sekarang ada yang 30, ada 40, 50, 60, barangkali 70. Bahkan timbang corona baru setahun doang. Masa Tuhan jahat sama kita? Tauhid kita rusak. Tauhid kita rusak. Justru kita harus tahu kata Allah. Ngasih nilai murid, sekolah kakak nilainya gede banget. Ada nggak guru yang kayak gitu? Ditanggung jawab ini sampai akhirat. Ngasih nilai, sekolah kakak kasih nilai gede 8. Mau dikasih nilainya 4, diomelin kepala sekolah, katanya nggak standar KKN. Coba. Ada nggak yang kayak begitu? Wah, ya di akhirat. Masih nilai begitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ini nilai bohong, nilai benar nih. Nah, itu yang perlu kita tobat itu. Jangan nyalain Allah dulu. Kita ini banyak salah. Jangan nyalain Allah. Ya, salah. Ini tidak benar. Kita perlu banyak memuji Allah. Masa 60 tahun yang lalu kebaikan Allah hilang gara-gara ini doang. Padahal sampai malam ini kita masih hidup. Masih hidup kan? Masih. Masih sehat kan? Masih. Masih makan kan? Masih. Sehari berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Batagor? Siomay? Ya Allah. Tidak pantas kalau kita nyala Allah taubat kita. Alhamdulillah alladzi tanazzala fi kamali anisyabihi wal Allah mengaksam. Walaupun kata kita susah-susah, alhamdulillah masih maaf. Yang terpenting masih kuat ngaji, kuat sholat. Nikmat besar dari Allah. Nikmat besar. Jangan nilai setitik lalu susu sebelah kita hilang, jadi rusak. Ini kan diuji kita Allah. Tauhid kita benar apa kagak? Ini kan diuji. Bagaimana kita bertauhid yang benar? Ini kan
ujian tauhid yang sesungguhnya sekarang. Di tauhid mau lempeng mau apa? Kan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ya, kita nikmati saya. Masih banyak lutuf-lutuf Allah kepada kita. Tidak pantas kita mengeluhkan kebaikan Allah yang masih banyak Allah berikan. Masih ada. Begitu. Kayak mau mati aja. Tidak. Jangan kita boleh sangka rugi kita rugi. Wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamal. Mengapa limada hamidna Allah azza wa jalla? Mengapa kita mesti memuji Allah? Allah itu maha tunggal pada keesaannya dengan sifat kesempurnaan dan keindahan. Allah itu kamalus sifat, jamalul fi'il. Fi'lullah jamil. Perbuatan Allah itu indah, menarik, enak. Perbuatan Allah itu semuanya indah. Meski kadang kita tidak paham dengan perbuatan Allah, maka saudara, Allah itu berhak untuk kita puja-puji. Puja-puji semuanya. Di dalam pujian ada sabar, di sana ada ganjaran. Di dalam nikmat ada syukur, di sana ada ganjaran. Sabar syukur menghiasi hidup dan kehidupan muslim. Jangan banyak memandang ke atas, haruslah pandang ke bawah. Setidak-tidaknya kita masih punya rumah, kita masih punya kendaraan. Syukuri saja nikmat-nikmat Allah itu. Jangan banyak menyela Allah. Kaya-kayanya kena pengurangan karyawan dari kantor, lalu kita stres, seakan-akan mati. Kaya-kaya Tuhannya kantor. Lihat teman-teman kita yang pensiun lama masih hidup. Ini masalahnya TKD dikurangi, bukan hilang, dikurangi, dipotong. Iyo dan si bagus saja masih hidup. Alhamdulillah. Kita harus memandang sisi-sisi baik Allah. Kayaknya Allah itu jahat. Salah. Ana inda dhoni abdi. Aku tergantung hambaku memandang. Bukankah dunia ini negeri ujian? Diuji, ya biasa di dunia. Biasa orang di dunia. Enggak punya duit, ya Allah enggak separah Rasulullah. Nabi ya Rabbah, hampir 3 bulan minumnya air putih, amar, nasi aki, roti kering. Itu 3 bulan. Kita kan sesuatu kita yang belum pernah makan nasi aki, ya kan? Benar kan? Alhamdulillah. Nabi 3 bulan. Itu Nabi. Kita kan bukan Nabi. Mesti makan. Satu hari datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra, kangen amanah. Anaknya gak datang-datang. Ada apa nih gak datang-datang? Malu ya. Bah, laki saya nyari duit belum datang. Saya ini ya udah seminggu makan nasi aki. Kata Nabi, ya Allah saya udah 3 bulan Tidak apa-apa dunia. Kita kan enggak kayak gitu-gitu amat. Wabah kayak begini masih makan enak. Lockdown berat badan nambah coba. Ya bukan aja kan. Masih ngeluh juga. Syukur aja Allah. Kan Qurannya bilang ini sakatur la azidanakum.
ada lam ta'zidah, lam taukid, ada nun taukid, ada tasdid sakilah taukid. 3. Makanya Nabi bilang mana qasamarun min sadaqah bal yastan. Kalau syukur apakah terbuka? Jangan berburuk sangka. Orang dikata kita zaman susah, ya Allah tidur pakai ngorok ngiler lah. Coba kalau orang susah itu saudara, anak muda putus sama ceweknya, malamnya bisa tidur kan? Tuh enggak, kenapa? Susah. Orang susah malamnya nggak bisa tidur. Tapi kita ngakunya sama tetangga susah, malamnya ngorok. Ini bahaya. Kalau kita susah malamnya mereka gedung pintu lagi, jangan tidur. Itu mau main WA yang dibaca corona lagi. Ini muncul varian baru, varian apa itu bilang varian baru. Waduh, ini kira-kira vaksin ini buat virus lama apa virus baru? Kalau virus lama, waduh, suntik lagi virus baru, duit lagi, waduh. Apa yang bodada kita mengingat Allah. Alhamdulillah. Masih banyak kebaikan Allah. Kalau masih hidup meyakini rezeki kita masih banyak. Allah yang hebat, nggak ada yang hebat kecuali Allah, Pak. Penyakit nular Allah yang nular ini udah bagus. Hikmahnya disuruh pakai masker tuh biar kita jangan ngomong sembarangan mulut kita. Udah bagus di masker itu, cuma luput tangan ini digatel, belum aja di grup WA si kena corona, baru katanya udah percaya aja. Quran yang benar kurang percaya, kurang dibaca lagi. Aduh, mau ngapain kita ini? Dan di sisa-sisa umur kita akrabin diri yang Allah, akrabin diri kita Allah. Moga-moga kita meninggal husnul khatimah. Allah ampuni dosa kita. Allah angkat derajat kita. Mau memuji Allah. Masih banyak kebaikan Allah amal kita yang perlu kita syukuri. Jangan banyak mengeluh, madu Allah. Ini sajalah ngaji kita malam ini. Ada yang ditanya dari materi atau dari sebuah silakan. Allah. Ustaz, tanya nih. Jadi kalau kita memuji presiden misalnya bagaimana, yang mulia penduka begini-begini, bagaimana Ustaz? Iya, terserah dia mau pandang yang mana. Kalau memuji Allah, pandanglah kebaikan Allah. Kalau umpamanya kita memuji presiden, dilihat apa yang mesti harus dipuji. Begitu. Oh, bagi bansos. Iya, pujian. Oh, dapat bansos. Begitu. Silakan. Boleh sih. Begitu. Enggak apa. Ini yang bahasanya kayak sebutan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa alhamdulillah dulu baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dapat musibah apa? Tergantung. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu memuji Allah. Hakikat. Dengan innalillahi kesadaran bahwa kita asalnya dari Allah, harta dari Allah, kemudian gak punya lagi, ya ingat Allah sama. Begitu cuma diajari. Terserah kita. Kalau pengen rezeki kita banyak, maka kalau kita ngasih sama orang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dibagi orang, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi inna ilahi itu kan maknanya memuji Allah, bahwa segalanya dari Allah,
biar kita sadar bahwa kita tuh cuma dititipi doang, dititipi nyawa, manfaatkan itu hidup, dititipi hidup, dititipi harta, dititipi anak, semuanya titip. Ketika diambil ya sudah, yang punya, masa kan dititipi nggak boleh apa yang ambil. Ini jadi repot. Jadi kan kalau dapat musibah diajarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikatnya memuji Allah, hakikat. Karena sadar asalnya dari Allah, balik kepada Allah. Kenapa ketika ada yang meninggal kita disuruh inna lillahi? Biar kita nggak berat hati, biar kita sadar ini ayah kita titipan, ini keluarga kita titipan. Diambil apa yang dititipnya. Yang kita harus pikirin kebaktian kita. Sudahkah kita berbuat baik? Belum, ya sesudah meninggal masih ada